Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Zhao Tianba berdiri, Presiden Zhou, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Zhou Feng tersenyum sinis, jangan khawatir, anak itu pasti tidak akan hidup selama setengah bulan. Haha, Zhao Tianba tertawa, tapi dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya, lelaki tua ini bukan apa-apa, dia tidak pernah puas. Ekspresi Zhou Feng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan senyum menyeramkan, ingat, begitu anak itu terbunuh, kamu harus mengirimiku bahan alkimia yang tersisa sesegera mungkin, jika tidak, kamu tahu kan trik orang tua ini. Zhao Tianba tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar itu, dan mengangguk berulang kali, jangan khawatir, aku akan segera kembali dan memerintahkan orang-orangku untuk menemukan ramuan yang tersisa sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, dia pergi seperti dewa wabah. Zhou Feng, seorang lelaki tua, yang terbaik dalam memurnikan ramuan racun, dan dia adalah alkemis raja racun yang terkenal di Kekaisaran. Banyak pil beracun yang dia sempurnakan tidak dapat dipecahkan orang lain. Jadi Zhao Tianba juga sangat takut padanya dan tidak berani menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Hahaha, melihat Zhao Tianba pergi dengan panik, semburan tawa ganas datang dari ruangan. Malam sudah larut, Li Longxing memandang Xiao Yu yang masih bersemangat, dan berkata tanpa daya, Xiao Yu, sudah larut, kamu harus kembali tidur. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan tidur dengan Kak Qian malam ini. Li Longxing terdiam. Melihat ekspresi Li Longxing yang terpuruk dan tertekan, Tan Qian tersenyum sedikit, Kakak Li, kamu kembalilah dulu, dan biarkan Xiao Yu tidur denganku. Li Longxing sangat kecewa sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, tapi, aku juga ingin tidur denganmu. Tan Qian tersipu malu, dan bergumam, cepat kembali, kakek dan yang lainnya masih di atas. Oke, kalau begitu aku pergi. Li Longxing pergi dengan marah. Haha, setelah Li Longxing pergi, Tan Qian dan Xiao Yu tertawa keras dari ruangan di belakangnya. Hei, kamu benar-benar melempar batu ke kakiku. Jika aku tahu Xiao Yu adalah gadis yang mengganggu, seharusnya aku tidak membawanya ke akademi. Li Longxing menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan kembali ke kamarnya. Duduk bersila, dia mulai berkonsentrasi berlatih. Dia langsung memulai kitab suci kekacauan bab latihan tubuh. Segera, kulit di tubuhnya membesar, seperti potongan besi panas membara, memancarkan semburan kekuatan pelatihan tubuh yang agung. Perasaan spiritual Li Longxing memasuki penglihatan batin, dan dia mengangguk puas. Sekarang bab pemurnian tubuh miliknya telah mencapai puncak dari dunia pemurnian kulit. Bab pemurnian tubuh ini dibagi menjadi 5 bidang, pemurnian kulit, pemurnian tulang, pemurnian tendon, pemurnian darah, dan pemurnian sumsum. Setelah dia mencapai tingkat pemurnian kulit, dia dapat mulai memurnikan tulang. Namun, jika dia ingin memurnikan tulang, dia harus menggunakan pil Tiangu sebagai pengantar. Itu sama dengan buah vermilion darah merah pada periode pemurnian kulit. Sayangnya, saya masih kekurangan beberapa bahan untuk memurnikan pil tulang langit. Li Longxing menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan harus berhenti memurnikan tulang untuk saat ini. Dia berencana pergi ke akademi dan Dao besok untuk melihat apakah dia dapat menemukan bahan pembantu yang hilang. Mengambil napas dalam-dalam, Li Longxing mulai menjalankan kitab kekacauan dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, angin dan awan melonjak di atas istana, dan pusaran besar yang membentang ratusan kaki muncul. Namun segera, pusaran itu dengan cepat menghilang di balik sampul, seni roh tersembunyi kuno. Li Longxing tidak bergerak seperti petapa tua yang sedang bermeditasi. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, di saat fajar yang paling gelap, ledakan tumpul datang dari dalam tubuh. Tubuh Li Longxing sedikit gemetar, dan badai energi yang kuat meledak ke segala arah. Antara membuka dan menutup mata, pancarannya cerah dan berwarna-warni. Melalui periode kerja keras ini,
dia akhirnya berhasil menembus kemacetan puncak lapisan surgawi ke-7 dari alam transenden, dan melangkah ke lapisan surgawi ke-8 dari alam transenden. Terlebih lagi, energi yang tersisa di tubuh di masa lalu sepenuhnya disempurnakan saat ini. Hah! Li Longsing menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berdiri. Dalam miliaran pori, helai cairan hitam perlahan mengalir di sepanjang tubuh yang kuat. Melihat kotoran yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, Li Longsing dengan cepat berjalan ke belakang, memasuki tong kayu, dan mandi dengan nyaman. Remunerasi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sangat bagus. Setiap kamar mempunyai pemandian secara terpisah. Pada siang hari, seseorang datang untuk membersihkan semuanya. Mengenakan jubah pengajaran, Li Longsing berjalan keluar ruangan dengan segar. "Kakak Li, selamat pagi. Pintu di sebelah terbuka saat ini. Kamu bangun pagi-pagi juga?" Li Longsing bertanya sambil tersenyum. Tan Qianqian menjawab sambil tersenyum, "Iya, saya akan belajar. Hari ini Wang Jiaoyu mengajari kami keterampilan bertarung, jadi kami tidak boleh melewatkannya." "Baiklah, ayo pergi." Tan Qianqian mengangguk dan melangkah pergi. Sosok Si Hanming melintas, dia memberi hormat pada Li Longsing, lalu diam-diam mengikuti. Li Longsing telah memerintahkannya untuk melindungi Tan Qianqian secara diam-diam setiap saat selama periode waktu ini. Li Longsing lalu pergi dan berjalan menuju Akademi Dan Dao. Sebagai guru Akademi Dan Dao, dia selalu harus menunjukkan wajahnya. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah ada bahan alkimia yang kurang di Akademi Alkimia. Segera, Li Longsing berdiri di gerbang Akademi Dan Dao. Melihat jubah pengajaran baru di tubuhnya, semua murid yang memasuki Akademi Alkimia menunjukkan ketidakpercayaan di mata mereka. Tanpa diduga, seorang guru muda datang ke Akademi Dan Dao. Mereka harus tahu bahwa yang termuda dari 12 guru di Akademi Alkimia semuanya berusia 30-an. Li Longsing bisa dikatakan telah memecahkan rekor ini. Guru yang hebat. Meski dikejutkan oleh masa muda Li Longsing, para siswa itu masih memberi hormat ketika mereka melihatnya. Li Longsing tersenyum dan melambaikan tangannya, menandakan bahwa semua orang diterima. Dia melangkah menuju ruang pengajaran di dekatnya. Itu adalah istana yang sedikit lebih kecil. Setelah masuk, ternyata sudah ada 12 guru di dalam, ada yang mengecek rencana pengajaran, ada yang mengobrol dan tertawa, dan sangat meriah. Dengan masuknya Li Longsing, seluruh ruang pengajaran langsung sunyi. Semua orang memandang dengan mata tidak percaya. "Semuanya, di mana dekan?" "Saya di sini untuk mendaftar," kata Li Longsing sambil tersenyum. "Ah, adik laki-laki, apakah kamu Jiaoyu baru? Siapa namamu?" Pada saat ini, Jiaoyu wanita parubaya yang menawan datang dan bertanya dengan senyum menawan. "Li Longsing," jawab Li Longsing. "Li Longsing, mengapa nama ini terdengar begitu akrab?" Wanita parubaya Jiaoyu sedikit mengernyit, tenggelam dalam pikirannya. "Li Longsing, mungkinkah kamu adalah Li Longsing, Marquis of Polu yang dikabarkan secara luas di seluruh kekaisaran belum lama ini?" Sebuah suara seperti gong yang patah tiba-tiba terdengar. Li Longsing memandangi Jiaoyu yang tinggi dan mengangguk, "Itu aku. Jadi Anda adalah Polu Hou yang terkenal itu. Anda benar-benar seorang pahlawan," seru wanita parubaya Jiaoyu, menatap Li Longsing dengan mata membara. Melihat mata berapi-api dari instruktur wanita yang sepertinya ingin menelannya utuh, Li Longsing tersenyum tak berdaya. "Di mana dekan?" "Oh, dekan ada di kamar sebelah." Instruktur wanita akhirnya tersadar. Li Longsing melangkah maju dan mengetuk pintu. "Masuk." Pintu diam-diam terbuka dari dalam. Li Longsing mendongak, dan melihat seorang lelaki tua berwajah kuda yang mungkin berusia 60-an, duduk di sana. Tatapan lelaki tua itu juga melihat ke atas pada saat ini, dan cahaya dingin melintas dengan tenang di kedalaman matanya. Wajah Li Longsing sedikit suram, dan dia diam-diam berpikir bahwa dia bahkan tidak mengenalnya, mengapa lelaki tua ini memiliki pandangan membunuh ke arahnya. "Apakah kamu instruktur baru Li Longsing?" Pria tua berwajah kuda itu adalah Dekan Zhou Feng. Setelah memeriksa Li Longsing sebentar, dia berkata dengan nada dingin. Li Longsing bersenandung, "Saya di sini untuk melapor."
Zhou Feng mengambil sebuah dokumen di atas meja dan membacanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan keras, "Kamu baru di sini dan kamu tidak memiliki banyak pengalaman, jadi mulailah mengajar kelas pemula terlebih dahulu." Baik, Li Longxing mengangguk dan hendak pergi. Pada saat ini, suara Zhou Feng terdengar lagi, "Untuk menyambut Anda bergabung, kami akan pergi ke gedung Jubin untuk berkumpul di malam hari. Ingat, Anda tidak boleh absen." "Baik, saya mengerti." Li Longxing mengangguk. Setelah kepergian Li Longxing, pintu ruang samping di belakangnya menutup sendiri dengan keras. "Oh, dekan sangat baik padamu, dan dia bahkan ingin membuat penjamuan." Seruan akrab terdengar dari belakang lagi. Li Longxing memandangi instruktur wanita parubaya, dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini normal? Dekan sangat memikirkanmu." Li Longxing tersenyum tanpa komitmen, dan bertanya, "Di mana tempatku?" "Di sana, dekan telah memerintahkan seseorang untuk membersihkannya untukmu." Instruktur wanita itu menunjuk ke meja terluar dekat jendela. Li Longxing berterima kasih padanya dan berjalan mendekat. Setelah duduk, dia mengambil rencana pelajaran di atas meja dan melihatnya. Ini adalah rencana pelajaran untuk kelas dasar dan Dao Yuan. Akademi Alkimia berbeda dengan Akademi Zandao dan Akademi Dao terlarang. Tidak ada perbedaan antara murid inti dari sekte luar dan sekte dalam. Dibagi menjadi kelas pemula, kelas menengah dan kelas lanjutan. Rencana pengajaran dengan jelas menyatakan bahwa kelas dasar hanya mengajarkan kepada siswa beberapa pengetahuan dasar tentang herbal, serta keterampilan memurnikan ramuan tingkat pertama dan kedua. Ini bukan masalah bagi Li Longxing. Dia melirik sekilas, membaca RPP sekilas dan 10 baris sekaligus, dan dia memahaminya dengan jelas. Ada juga jadwal untuk mengajar kelas pada rencana pelajaran. Kebetulan sisa dupa kurang dari setengah batang, dan sudah waktunya dia pergi ke kelas. Li Longxing berdiri, meletakkan rencana pelajaran dengan santai di bawah lengannya, dan berjalan keluar. Dia perlu membiasakan diri dengan aula alkimia terlebih dahulu, dan juga melihat siswa seperti apa yang dia ajar. "Instruktur Li, tunggu." Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar. Li Longxing menoleh ke belakang, dan melihat guru perempuan itu sedang menatapnya dengan mata berkedip, memikat tak terlukiskan. "Ada apa?" Li Longxing bertanya dengan curiga. Guru perempuan diam-diam melemparkannya ke Li Longxing. Dia mengedipkan mata, "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa namaku Hua Yumei, kuharap kamu tidak lupa, dan di masa depan, jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku." "Oke, terima kasih Instruktur Hua." Li Longxing berbalik dengan cepat dan pergi dengan tergesa-gesa. Tampak seperti melarikan diri. "Hehe, Instruktur Li sangat menarik, tapi dia masih sangat pemalu." Hua Yumei tersenyum genit. Dengan suara gong yang pecah segera terdengar, "Instruktur Hua, dia masih terlihat muda." Menghadapi Hua Yumei, seorang wanita cantik yang menggoda, dia sepenuhnya mengendalikan suaranya yang rusak. Li Longxing memasuki aula alkimia. Tata letak di sini mirip dengan aula seni bela diri. Itu juga dibagi menjadi 3 area. Aula terluar adalah tempat kelas pemula berada. Saat ini hampir waktunya untuk kelas, jadi aula itu penuh sesak dengan orang. Semua orang duduk bersila di atas futon putih. Li Longxing melirik dan menemukan ada 107 siswa di kelas dasar. Kebanyakan dari mereka adalah pelajar muda, tetapi ada juga beberapa lelaki tua berambut abu-abu yang sangat menarik perhatian. Itu adalah pertama kalinya Li Longxing melihat orang belajar alkimia di usia yang begitu tua, dan itu membuka mata. Li Longxing berdiri di pintu, memandangi siswa yang ribut, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa iri pada siswa muda di depannya. Li Longxing tidak pernah resmi masuk sekolah. Ketika dia masih kecil di keluarga Li, ibunya mengajari dia cara membaca dan menulis, dan kemudian dia masuk ke perpustakaan keluarga Li untuk membaca buku sendiri. Tanpa diduga, suatu hari nanti, dia akan bisa masuk akademi dengan cara yang bermartabat, dan dalam kapasitas mengajar. Boom, boom, boom. Pada saat ini, semburan drum yang menggelegar terdengar. Seluruh aula langsung sunyi. Li Longxing berjalan ke podium besar di depannya sambil tersenyum,
dan dengan lembut meletakkan rencana pelajarannya. Wow, instruktur yang baru sangat muda dan tampan. Instruktur, bolehkah aku menanyakan nama keluargamu? Siapa namamu? Kamu alkemis tingkat berapa? Instruktur, apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu memiliki wanita yang dicintai? Melihat Li Longsing, aula sekali lagi berisik. Mendengar suara berisik ini, kulit Li Longsing sedikit tenggelam, dia mengambil penggaris di samping, dan menamparnya. Seluruh aula segera kembali hening. Li Longsing melirik siswa di bawah, dan berkata dengan keras, sebelum pelajaran dimulai, izinkan saya mengatakan beberapa penyampaian. Pertama, nama saya Li Longsing, dan saya seorang alkemis tingkat 4. Kedua, saya sudah memiliki tunangan, jadi tolong jangan tanya saya tentang pernikahan pribadi saya. Ketiga, selama kelas, saya harap semua orang bisa diam. Setelah Li Longsing selesai berbicara, semua siswa terdiam. Tapi tak lama kemudian, aula kembali berisik. Tingkat 4. Oh, dia sangat keren dan tampan, tapi sayangnya, dia sudah bertunangan. Iya, tidak masuk akal memiliki tunangan di usia yang begitu muda. Apakah hatiku sudah dingin? Li Longsing sedikit mengernyit, diam-diam menatap siswa perempuan yang tampaknya telah mengenalnya sebelumnya, melamun. Melihat Li Longsing menatapnya sepanjang waktu, siswi itu menundukkan kepalanya karena malu, tetapi jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Aku telah mengubah wajahku dan berpakaian seperti ini, apakah dia masih bisa mengenaliku? Memikirkan hal ini, jantung siswi itu juga mulai berdetak tak terkendali. Melihat bahwa Li Longsing telah menatap siswa perempuan yang tampak biasa, ejekan terdengar di aula. Ada apa dengan instruktur Li? Kenapa dia terus menatap Xie Tingmeng yang berpenampilan biasa? Mungkinkah dia menyukai wanita berpenampilan biasa? Ya Tuhan, aku sangat cantik, sepertinya aku putus asa. Li Longsing terkejut setelah mendengar diskusi pribadi para siswa-siswi itu. Xie Tingmeng, sudut mulut Li Longsing sedikit terangkat, matanya menunjukkan senyum jahat, dan dia akhirnya mengerti mengapa semakin dia memandangnya, semakin akrab dia. Xie Tingmeng, tebing itu hanyalah nama samaran, nama asli wanita ini adalah Xie Mengting. Sosoknya sama persis. Li Longsing dan Xie Mengting menghabiskan lebih dari 20 hari bersama di Jueming Ridge, bagaimana mereka bisa melupakannya? Namun, bukankah gadis itu kembali ke Sekte Danding bersama bibinya? Mengapa tiba-tiba dia muncul di Akademi Dandao? Sebagai putri dari Master Sekte Danding, dia menyamar dan memasuki Akademi Alkimia untuk menjadi siswa kelas junior biasa. Apa sebenarnya niatnya? Saat ini, Li Longsing penuh dengan keraguan. Hanya saja sekarang muridnya banyak sekali, tidak mudah baginya untuk terlalu banyak bertanya. Lupakan saja, mari kita bicarakan setelah kelas selesai. Memikirkan hal ini, Li Longsing menarik pandangannya, berdehem, dan berkata dengan lantang, oke, mari kita mulai kelasnya. Selain itu, dia sangat berpengetahuan, dan setiap kali dia berbicara tentang sejenis jamu, dia bisa mengutip dari yang klasik, yang akan memperdalam kesan semua orang. Jadi setelah kelas, semua siswa-siswi diam-diam mengaguminya. Oke, itu saja untuk kelas ini, kelas sudah selesai. Terima kasih atas pengajarannya, selamat tinggal atas pengajarannya. Semua siswa-siswi bangkit dan menyuruh mereka pergi dengan hormat. Li Longsing turun dari podium dan mendatangi Xie Mengting, namamu Xie Tingmeng. Ya, instruktur, jawab Xie Mengting dengan kepala tertunduk. Ikut aku keluar sebentar. Setelah Li Longsing selesai berbicara, dia melangkah keluar. Hei, sepertinya aku benar-benar menebaknya. Instruktur Li hanya menyukai wanita berpenampilan biasa. Tidak masuk akal, dia terlihat sangat jelek, namun dia dilirik oleh mata instruktur Li, sedangkan aku sangat cantik, instruktur Li bahkan tidak menatapku. Melihat Xie Mengting berjalan keluar, seluruh aula langsung dipenuhi dengan suara hantu dan serigala yang melolong. Meninggalkan aula alkimia, Li Longsing terus bergerak maju. Dia tidak berhenti sampai mencapai gazebo terdekat. Di sisi kanan gazebo ada sebuah danau dengan gelombang hijau beriak. Ada banyak pohon willow tinggi yang ditanam di sekitar, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membuat suasana sangat indah. Kamu, keduanya tiba-tiba berbicara bersamaan. Hei, aku tidak berharap kamu mengenaliku dalam bentuk penyamaran seperti ini. Xie Mengting menghela nafas pelan, dan duduk di bangku batu di sebelahnya. Mengapa kamu harus menyamar dan masuk ke Akademi Alkimia? Li Longsing bertanya langsung.
Xie Mengting melirik Li Longxing dan menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku tidak bisa memberitahumu hal ini." "Apa ada masalah?" Xie Mengting mengangguk. "Baiklah, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa kali ini saya diperintahkan oleh ayah saya untuk melakukan acara besar. Adapun secara spesifik, maaf saya tidak bisa memberitahu Anda." Li Longxing tersenyum. "Tidak apa-apa, aku tidak akan mempersulitmu." Mata indah Xie Mengting berkilat, dia menatap Li Longxing dan bertanya, "Kakak Li, kamu mengatakan di kelas sebelumnya bahwa kamu sudah bertunangan, apakah itu benar?" Li Longxing bersenandung, "Benar." Ekspresi Xie Mengting sedikit menggelap, tapi dia segera berbalik untuk tersenyum. "Selamat, tapi sayangnya aku dibawa pergi oleh bibiku saat itu, jadi aku tidak bisa menghadiri jamuan pertunanganmu." Li Longxing berkata sambil tersenyum, "Ada kesempatan." Xie Mengting mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus bergetar sedikit, dan dia mengangguk dalam diam. "Oke, saatnya masuk kelas, cepat kembali." Li Longxing tertawa. Xie Mengting bersenandung, melihat Li Longxing, dan berbalik untuk pergi. Dia merasa sedikit depresi. Li Longxing memandang kepergiannya dan tetap diam. Sebagai putri dari Master Sekte Danding yang agung, dia tidak ragu untuk menyamar untuk masuk ke Akademi Zandao. Sepertinya dia pasti punya rencana bagus. Namun, karena dia tidak mau mengatakannya, aku tidak bisa memaksanya. Li Longxing bangkit dan berjalan menuju perpustakaan materi tidak jauh dari sana. Perpustakaan materi dan Daoyuan ada di sisi lain danau. Ada banyak bahan alkimia di sini. Sesampainya di pintu masuk gudang material, Li Longxing mengeluarkan token identitasnya dan menjelaskan kepada seorang lelaki tua yang menjaga gudang material. Setelah mengembalikan token ke Li Longxing, dia berkata dengan suara rendah, "Sebagai instruktur tingkat tinggi, Anda dapat menerima 10 ramuan dari kelas 5, 20 ramuan dari kelas 4, dan ratusan ramuan di bawah kelas 3 setiap bulan. Jika jumlahnya terlampaui, Anda harus membayarnya secara terpisah." Li Longxing memasuki gudang material dan melihatnya sekilas, dan segera menemukan bahwa ada banyak batasan di perpustakaan materi ini, banyak di antaranya memiliki fungsi mata-mata dan memori. Dengan kata lain, tidak peduli siapa itu, tidak mungkin untuk memancing di perairan yang bermasalah dan menyelundupkan tumbuhan di dalamnya. Deretan rak bergulung-gulung di aula kosong. Ada 6 baris rak, dari ramuan urutan pertama hingga ramuan urutan ke-6, yang ditempatkan di atasnya berdasarkan kategori. Rempah-rempah dari peringkat pertama dan kedua adalah yang paling banyak, padat, menumpuk seperti gunung. Setelah mencapai tingkat keempat, jumlah jamu menjadi langka. Apa yang ingin disempurnakan oleh Li Longxing adalah tiangudan, dan yang dia butuhkan adalah herbal dari peringkat keempat atau lebih tinggi. Jadi dia sampai di tengah rak baris keempat dan kelima. Setelah mencari, akhirnya dia berhasil menemukan 2 bahan pembantu untuk memurnikan tiangudan. "Haha, panennya lumayan." Li Longxing tersenyum, dan sekarang hanya ada 4 bahan pembantu yang tersisa. Adapun bahan utama untuk memurnikan pil tulang langit, bentuk embrioniknya ditemukan di dunia laut. Li Longxing menyingkirkan kedua tanaman itu, memikirkannya, dan mengambil 8 tanaman dari ramuan peringkat keempat dan kelima. Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk memurnikan pil penyembuhan tingkat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah gaji bulanan staf pengajar perguruan tinggi, dan itu tidak gratis. Setelah meninggalkan gudang bahan, Li Longxing mendaftarkan ramuan yang dia ambil di pintu, lalu berjalan menuju ruang alkimia. Dia ingin segera meracik selagi masih segar dan memurnikan bahan-bahan ini menjadi pil. Ruang alkimia di Akademi Alkimia sangat besar. Itu adalah istana yang sangat besar, dan ada urat spiritual api bumi yang besar di bawahnya. Itu dibagi menjadi kamar sayap kecil yang tak terhitung jumlahnya. Li Longxing berjalan ke ruang alkimia tingkat 4, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Dekan Zhou Feng yang keluar dari ruang alkimia tingkat 5 tidak jauh di depan. Melihat Li Longxing, Zhou Feng terkejut sesaat, tetapi dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu di sini untuk membuat alkimia?" Li Longxing mengangguk. Zhou Feng tersenyum lagi, menepuk bahu Li Longxing dan berkata, "Jika kamu membutuhkan bahan apapun, kamu bisa datang kepadaku." "Terima kasih Dekan." Li Longxing bingung, mengapa tiba-tiba Zhou Feng mengubah sifatnya dan memperlakukannya dengan sangat baik. "Haha, sama-sama. Anda adalah guru termuda di Akademi Alkimia saya."
Anda memiliki masa depan yang cerah. Sebagai dekan, saya secara alami akan mengolah Anda dengan baik, kata Zhou Feng tertawa dan pergi dengan gembira. Ini tidak mengherankan, karena dia baru saja menyempurnakan pil racun yang sangat kuat. Malam ini, pil racun itu akan digunakan untuk mengirim Li Longsing kembali ke neraka. Sekarang, selagi anak ini masih hidup, perlakukan dia dengan lebih baik. Li Longsing menggelengkan kepalanya, dan memasuki ruang alkimia tingkat 4. 2 jam kemudian, Li Longsing menyegel tungku dan pergi. Sudah ada 5 botol pil penyembuh tingkat tinggi di ring penyimpanan. Di antaranya, ada juga sebotol pil detoksifikasi canggih yang tercatat di bab alkimia. Bahan utama pil detoksifikasi ini diambil dari prototipe Hong Huang dan miliknya sendiri di luar negeri, sedangkan bahan pembantu diperoleh dari perpustakaan bahan belum lama ini. Pil ini sangat berharga, konon bisa menyembuhkan semua racun di dunia. Sejak dia mengalami insiden Gedung Jubin terakhir kali, Li Longsing ekstra hati-hati. Lagi pula, mudah untuk menyembunyikan senjata yang terbuka, tetapi sulit untuk bertahan dari panah yang tersembunyi. Dia berencana untuk memberikan beberapa pil ini kepada Tan Qianqian dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika sesuatu seperti terakhir kali terjadi lagi, dan seseorang diam-diam meracuni Tan Qianqian dalam anggur dengan niat jahat, Tan Qianqian juga akan memiliki kekuatan untuk menjaga diri. Dengan pil detoksifikasi ini, bahkan seorang gadis galak akan menjadi gila, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Longsing kembali ke ruang pengajaran dengan suasana hati yang baik. Saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di ruang pengajaran. Hua Yumei dan guru yang membunyikan gong itu patah. Instruktur Li, kamu kembali. Bagaimana rasanya berada di kelas? Hua Yumei dengan cepat menempel padanya dan tersenyum menawan. Li Longsing tersenyum tipis, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke tempat duduknya, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Melihat ekspresi penolakan Li Longsing, ketidaksenangan Hua Yumei melintas di matanya, dia mendengus dingin, dan tidak maju lagi. Dia adalah satu-satunya bunga di 12 ajaran Akademi Alkimia. Meskipun dia suka berhubungan dengan orang muda seperti Li Longsing, dia bukan tanpa garis bawah. Segera, Li Longsing bangkit dan pergi ke aula alkimia dengan rencana pengajaran. Hari ini dia memiliki 2 kelas. Satu untuk memberikan pengetahuan dasar jamu. Bagian kedua adalah untuk mengajarkan keterampilan alkimia kepada siswa. Ketika mereka datang ke kelas dasar, semua siswa langsung berdiri dan berkata dengan hormat. Pengajaran yang bagus. Halo semuanya, duduklah. Li Longsing tersenyum tipis, menjabat tangannya dengan santai, mengeluarkan kuali kecil dan meletakkannya di podium. Aku akan menunjukkan cara memurnikan pil bawaan tingkat kedua terlebih dahulu, lalu semua orang akan pergi ke ruang alkimia untuk berlatih sendiri. Pencapaian alkimianya telah mencapai tingkat kelas lanjutan, dan alasan mengapa dia tetap berada di kelas dasar ini adalah untuk menyembunyikan dirinya, agar tidak terlalu mencolok. Nyatanya, dia tidak perlu mendengarkan, tetapi pada saat ini seperti siswa lainnya, matanya membelalak linglung. Kelas keterampilan alkimia akan segera berlalu. Melihat beberapa pil Xiantian kelas atas di tangan Li Longsing, semua siswa benar-benar yakin. Beberapa siswa yang awalnya tidak yakin juga diam-diam merubah pikiran mereka. Menghadapi instruksi mengerikan Li Longsing, mereka tidak dapat menemukan kesalahan sama sekali, dan mereka tidak dapat langsung mengusir Li Longsing seperti mengusir instruktur sebelumnya. Instruktur mengajar sebelum Li Longsing diusir oleh anak nakal. Terima kasih telah mengajar, selamat tinggal pengajar. Di tengah penghormatan semua siswa, Li Longsing pergi sambil tersenyum. Sebelum pergi, diam-diam melirik Xie Mengting. Wajah cantik Xie Mengting sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Setelah Li Longsing pergi, seluruh aula meledak dalam sekejap. Oh, Xie Tingmeng, instruktur sepertinya baru saja tersenyum padamu. Apa hubunganmu dengannya? Ya, beritahu kami dengan cepat mengapa instruktur Li memperlakukanmu berbeda. Siswa perempuan yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni dan membombardir Xie Mengting dengan panik, berharap mendapatkan sesuatu dari gosip mereka. Xie Mengting menjelaskan dengan wajah yang agak memerah, apa? Kita baru saja mengenal satu sama lain sebelumnya. Apakah itu hanya kenalan? Ya, saya tidak percaya. Ajarannya sangat ketat bagi kita semua, tetapi sikap terhadapmu sangat berbeda.
Saya tidak berpikir itu hanya kenalan yang sederhana. Melihat hal tersebut, beberapa siswi di ruangan yang sama tertawa dan mengejarnya. Li Longxing tidak pergi jauh. Melihat Xie Mengting dan yang lainnya bermain dan tertawa, mereka tidak bisa menahan senyum. Senang menjadi muda, tapi segera, Li Longxing sadar, dia hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dari Xie Mengting dan yang lainnya, mengapa dia mengungkapkan emosi seperti itu. Tampaknya apa yang terjadi di masa lalu diam-diam mengubah mentalitasnya. Masa muda yang seharusnya penuh semangat, malah seperti monster tua, terlalu banyak berpikir sedemikian rupa sehingga dia saat ini bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Tapi Li Longxing juga tidak terlalu memperhatikannya, siapapun memiliki takdirnya sendiri, dia hanya mengalami ini lebih awal dari yang lain. Selain itu, bersikap tenang dan banyak akal tampaknya bukan suatu kekurangan bukan. Kembali ke kediaman, pintu Tan Qianqian ditemukan terbuka, dan Qianqian serta Xiao Yu sedang berbicara dan tertawa di dalam. Li Longxing masuk, dan kata-kata kedua wanita itu berhenti tiba-tiba. "Mengapa kalian begitu bahagia?" Li Longxing bertanya sambil tersenyum. Tan Qianqian menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa." Setelah dia selesai berbicara, dia menggoda Xiao Yu, "Xiao Yu, kamu tidak enak badan kan? Kembali dan istirahatlah." "Oke, Kak Qianqian." Saat lewat, Li Longxing memperhatikan bahwa wajahnya sangat pucat. "Ada apa dengan Xiao Yu?" Li Longxing bertanya setelah menutup pintu. Tan Qianqian berpikir sejenak dan menjelaskan dengan suara rendah, dia hanya tidak enak badan. "Ahem." Li Longxing tersenyum canggung, "Jangan beritahu aku hal-hal seperti itu di masa depan." Tan Qianqian tersenyum dan memelototinya, "Apakah kamu tidak takut akan salah paham? Jika aku tidak memberitahumu, kamu pikir kami membicarakan hal-hal buruk tentangmu di belakangmu." Ke dalam pelukannya, "Kakak Li, ini masih siang hari." Tan Qianqian tersipu malu dan sedikit meronta. Li Longxing tersenyum dan mencium wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku akan datang kepadamu di malam hari." Sebelum Tan Qianqian marah, Li Longxing melepaskannya dengan senyum lebar, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, dekan mentraktirku malam ini. Maukah kamu pergi bersamaku?" Tan Qianqian menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mau pergi." Li Longxing berpikir sejenak dan mengangguk. Meskipun dia dan Qianqian saling mencintai dan sudah mengidentifikasi satu sama lain, mereka belum benar-benar menikah. "Kalau begitu aku pergi." "Baiklah, kembalilah lebih awal." "Haha, tunggu aku akan datang kepadamu di malam hari." "Siapa yang memintamu untuk datang kepadaku? Aku akan menutup pintu dengan rapat di malam hari untuk mencegahmu masuk untuk melakukan hal buruk." Saat malam tiba, Akademi Zandao terang benderang. Saat Li Longxing datang ke gedung Jubin, sudah penuh dengan tamu. Lantai pertama penuh dengan guru dan murid, dan hampir semua murid mengajaknya makan dan minum agar lebih dekat. Untuk poin ini, Akademi tidak ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah hubungan manusia yang normal. Seorang wanita cantik parubaya berdandan mempesona telah lama menunggu di gerbang gedung Jubin. Melihat Li Longxing datang, matanya yang indah berbinar, dia memutar pinggangnya, dan menyapanya, "Instruktur Li, kamu telah tiba." Li Longxing menyapa sambil tersenyum, "Instruktur Hua." Wanita itu adalah Hua Yumei. Tapi malam ini dia melepas pakaian mengajarnya dan mengenakan gaun merah muda panjang dengan gaun istana, yang menarik perhatian. Wajahnya seperti bunga persik, dan pinggangnya ramping. Dia hampir setengah baya, dan sosoknya sangat panas, terutama sepasang senjata besar, yang hampir merobek roknya. Saat mendekat, angin semerbak menerpa wajah dan rambutnya seperti ombak. Li Longxing mengutuk dalam hati, tetapi di permukaan dia tetap tenang, mundur selangkah dengan tenang, tidak ingin terlalu dekat dengannya. Wanita ini, meski terlihat menawan, sebenarnya adalah bunga mawar berduri. Bahkan Li Longxing tidak bisa melihat kedalaman spesifik wanita ini. Hua Yumei tampaknya hanya berada di tingkat ke-6 dari alam transenden, tetapi di mata Li Longxing yang kacau, dia samar-samar dapat menemukan bahwa ada aura kekerasan yang sangat kuat yang tersembunyi di tubuhnya. Hanya saja aura itu tersembunyi begitu dalam sehingga sulit bagi orang awam untuk menemukannya dengan mudah. Li Longxing juga menemukan tempat yang tidak biasa itu dengan mata khusus kekacauannya. Karena itu, dia berusaha menjaga jarak dari wanita itu sebisa mungkin. Hua Yumei sedang dalam suasana hati yang baik malam ini,
dan berkata kepada Li Longsing sambil tersenyum. Instruktur Li, kepala sekolah sudah menunggu di ruangan tertinggi nomor 1 di lantai 3, kamu bisa naik bersamaku. Li Longsing tersenyum dan mengangguk, mengikuti Hua Yumei ke restoran. Hua Yumei adalah satu-satunya bunga di semua ajaran akademi dan Dao. Saat dia masuk, seluruh lantai pertama langsung menjadi sunyi. Instruktur laki-laki dan siswa laki-laki itu semuanya melihat ke atas, mata serakah mereka tertuju pada Hua Yumei. Untuk sesaat, satu-satunya suara yang tersisa di lantai pertama adalah suara air liur yang tertelan. Dia sangat cantik dan menggiurkan. Itulah keindahan yang sebenarnya. Saat ini, hampir semua pria di lantai pertama merasa bahwa makanan lezat di atas meja tidak terasa apa-apa. Di mata mereka, hanya ada sosok yang mempesona dan menawan yang tersisa. Hehe, melihat pemandangan ini, Hua Yumei menutup mulutnya dan tersenyum. Sambil tersenyum, senjata besar itu bergetar sedikit, menyebabkan lebih banyak keributan di dalam gedung. Ada suara berderak tak berujung, sumpit dan gelas anggur yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Beberapa orang bahkan meneteskan air liur dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Li Longsing diam-diam mengutuk, dengan cepat mempercepat langkahnya, dan berjalan menuju lantai 2. Dia tidak ingin dibunuh oleh mata orang-orang itu. Melihat ini, Hua Yumei buru-buru mengikuti. Setelah Hua Yumei pergi, seluruh lantai pertama berangsur-angsur kembali normal. Namun segera, ada semburan teriakan, kutukan dan perkelahian. Sampah, kamu baru saja melihat kemana? Apakah menurutmu wanita tua ini, bukanlah peri kecil cantik? Nyonya, kamu salah paham, maksudku bukan itu. Dalam waktu singkat, ada beberapa seni bela diri yang ganas di lantai pertama. Itu adalah instruktur laki-laki yang datang ke perjamuan bersama keluarga mereka, yang dipukuli dengan kejam oleh singa hedong di rumah mereka sendiri. Sejenak, beberapa instruktur pria melompat-lompat dengan hidung memar dan wajah bengkak. Mendengar suara dari lantai bawah, Hua Yumei menggelengkan kepalanya, "Hei, Bung." Li Longsing mau tidak mau memelototinya. Hua Yumei sepertinya sedang menghela nafas, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya ekspresi puas diri di wajahnya. Haha, Instruktur Li, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk masalah ini. Mereka dipukuli oleh singa hedong di rumah, tapi mereka pantas mendapatkannya. Hua Yumei membela diri sambil tersenyum. Li Longsing tidak berbicara, dan melangkah menuju lantai 3. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia terlalu malas untuk ikut campur. Tapi dia diam-diam mengawasinya. Bunga cantik ini jelas tidak sederhana. Seharusnya dia telah mengembangkan semacam teknik yang kuat untuk memikat orang, jika tidak, tidak mungkin menyebabkan kekacauan di lantai pertama. Sebelum datang ke kotak tertinggi nomor 1 di lantai 3, Li Longsing mengetuk pintu dengan ringan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dari dalam. Melihat orang-orang yang menyapanya, mau tak mau Li Longsing sedikit terkejut, ternyata Dekan Zhou Feng melangkah maju untuk membukakan pintu untuknya. Haha, Xiao Li, kamu akhirnya sampai, masuk dan duduklah, aku telah menunggumu. Zhou Feng tersenyum di seluruh wajahnya, mengambil pergelangan tangan Li Longsing, dan secara pribadi menariknya untuk duduk di sebelah kursi utama. Dan dia sendiri duduk di kursi utama. Dia adalah pembawa acaranya hari ini, dan selain identitasnya sebagai dekan akademi dan Dao, tentu saja tidak ada yang berani duduk di sini selain dia sendiri. Tetapi untuk Li Longsing yang duduk di sebelah dekan, beberapa pengajar sangat tidak yakin. Anak ini baru saja tiba, kualifikasi apa yang dia miliki untuk duduk di sana. Namun, melihat penampilan antusias dekan terhadap Li Longsing, betapapun kesalnya mereka hanya bisa menahannya, menunjukkan senyum palsu, dan menyapa Li Longsing dengan senyuman. Halo, Instruktur Li. Kudengar Instruktur Li sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 4. Dan usianya masih sangat muda dan menjanjikan. Pantas saja dekan sangat memikirkannya. Instruktur Li, tolong jaga aku di masa depan. Li Longsing tersenyum dan mengangguk satu persatu. Tiba-tiba, matanya sedikit menyipit. Itu mendarat di pembakar dupa di sudut. Pedupaan itu kira-kira setengah tinggi seseorang, dan sebatang dupa besar seukuran ibu jari dan panjangnya sekitar setengah kaki dimasukkan ke dalamnya. Asap perlahan naik, memancarkan semburan aroma aneh. Li Longsing menyipitkan matanya sedikit, tanpa jejak secara ajaib menarik pandangannya, dan terus menyapa para guru dengan senyuman. Haha,
Baiklah, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai menyajikan hidangannya. Zhou Feng bertepuk tangan. Pintu ruangan terbuka, dan setiap wanita muda dan pria tampan meletakkan piring-piring halus di atas meja bundar besar di depannya. Setiap hidangan terbuat dari bahan alami yang berharga dan kekayaan bumi. Orang biasa makan untuk memperkuat tubuh mereka dan memperpanjang hidup mereka. Para petapa juga dapat meningkatkan kekuatan ki dan darah setelah memakannya, dan efeknya luar biasa. Haha, semuanya, aku yang mentraktir untuk malam ini, demi menyambut pendatang baru Instruktur Li. Mari kita angkat gelas wine terlebih dahulu dan bersulang bersama Instruktur Li kita. Zhou Feng mengangkat gelas wine dan berkata dengan lantang. Secara alami, para guru tidak berani kehilangan muka, jadi mereka segera mengambil gelas anggur mereka. Instruktur Li, saya berharap Anda sukses besar di akademi dan memiliki masa depan yang cerah. Saya menghormati Anda dengan melakukan yang pertama. Zhou Feng mengguncang gelas anggurnya dengan ringan kepada Li Longxing, dan meminumnya dalam satu tegukan. Terima kasih dekan. Li Longxing tersenyum sedikit, dan mengambil gelas anggur juga. Obat mujarab seukuran kacang muncul di telapak tangannya tanpa bekas, dan diam-diam jatuh ke dalamnya. Kemudian menelannya. Instruktur Li, aku menghormatimu. Segera, Hua Yumei dan yang lainnya juga meminum anggur di gelas mereka satu per satu. Haha, mari kita makan. Ini adalah kelezatan terbaru yang saya kembangkan di Gedung Jubin. Ini pertama kali disajikan di atas meja. Setelah semua orang selesai makan, tolong beri saya beberapa penilaian. Zhou Feng tersenyum dan memindahkan sumpitnya. Ah, bagus anggur yang enak, kenapa beberapa bayangan muncul di depan mataku? Di bawah tatapan Zhou Feng, Li Longxing menutup matanya, bergerak, tergelincir dari bangku, dan jatuh ke tanah dengan sebuah tamparan. Di seluruh ruangan, Zhou Feng adalah satu-satunya yang tersadar. Haha, melihat para instruktur tergeletak di tanah, Zhou Feng tiba-tiba bangkit dan tertawa. Sudut mulut sedikit terangkat, dan ada niat membunuh yang dingin di matanya. Dia melangkah menuju ke Li Longxing yang sedang terbaring di tanah, dengan tatapan tajam. Pikiran spiritual dengan kuat mengunci Li Longxing, dan menemukan bahwa Li Longxing benar-benar pingsan, jadi dia menghela nafas lega dan melonggarkan kewaspadaannya. Dia selalu sangat percaya diri dengan pil racun yang dia sempurnakan. Apalagi ramuan racun ini sangat aneh, dan harus bekerja sama dengan tanaman dupa raksasa di pembakar dupa di sudut agar efektif. Keduanya saling melengkapi dan sangat diperlukan. Namun, dia tidak akan membunuh Li Longxing secara langsung seperti ini. Sebelum melakukannya, dia sudah mengetahui asal-usul identitas Li Longxing. Garis keturunan langsung dari keluarga Li, Markis Kerajaan Yan. Apapun jenis identitasnya, itu tidak boleh diremehkan. Begitu Li Longxing mati di akademi seperti ini, bahkan jika dia adalah dekan Akademi Alkimia, dia tidak akan mampu menanggungnya. Jadi, selanjutnya, dia akan menciptakan ilusi. Rencananya setelah minum, Li Longxing menjadi tidak pandang bulu secara seksual, dan kebinatangannya merajalela. Dia dan satu-satunya bunga di Alkimia Tao, yaitu Yumei, keduanya mati mendadak setelah malam angin musim semi. Terlebih lagi, setelah Li Longxing meninggal, pil beracun di tubuhnya akan mencair dengan cepat, tidak menyisakan apapun. Tidak peduli seberapa kuat seorang master atau petapa tinggi, mereka tidak dapat menemukan jejak apapun. Pada saat ini, bahkan jika keluarga Li membawa kembali tubuh Li Longxing, mereka hanya bisa menahan nafas secara diam-diam, dan mereka bahkan tidak berani berbicara. Lagi pula, bukanlah hal yang mulia bagi garis lurus keluarga Li untuk berhubungan seks setelah minum, dan semua orang yang menghasilkan uang telah meninggal. Nak, ini murah untukmu. Zhou Feng melirik Hua Yumei, yang juga tidak sadarkan diri di sampingnya, dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Hua Yumei adalah wanita cantik di dunia, jauh lebih menawan daripada gadis-gadis muda itu. Sejujurnya, bahkan Zhou Feng memikirkannya. Namun, asal-usul Hua Yumei cukup misterius, bahkan Zhou Feng tidak dapat menemukan identitas spesifiknya. Karena itu, Zhou Feng tidak pernah berani menyerang Hua Yumei. Tapi malam ini, untuk menjebak Li Longxing, dia tidak peduli lagi. Dengan lambaian tangan kanannya, Zhou Feng menggulung Li Longxing dan membuatnya menekan Hua Yumei. Namun akhirnya, dia mengeluarkan botol kecil dari ring penyimpanan, yang berisi gas merah aneh. Selama Li Longxing dan Hua Yumei menyerap gas merah,
mereka akan segera bangun seperti binatang buas, dan pada akhirnya, mereka berdua akan mati dengan kejam dalam kekacauan kegilaan. Nah, nikmati saat terakhir hidupmu. Zhou Feng tersenyum dan membuka tutup botol. Tetapi pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang, terlalu merepotkan bagimu untuk melakukan ini semua. Karena kamu ingin membunuh mereka, mengapa kamu tidak membunuh mereka langsung? Ah! Zhou Feng tampak seperti kucing yang ekornya diinjak. Sepintas, pupil kedua matanya menyusut tajam. Tidak jauh di belakangnya, seorang pria berbaju hitam berdiri di dinding, hanya menunjukkan sepasang mata yang galak dan bersinar, menatapnya dengan dingin. Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Zhou Feng sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan mundur, menjatuhkan meja bundar di belakangnya, menumpahkan makanan dan anggur ke lantai. Gedung Jubin ini adalah properti rahasianya. Seluruh ruangan sudah sangat dibatasi olehnya. Bahkan orang kuat di tingkat ke-6 dari alam yang melonjak tidak dapat menerobos dengan mudah, dan diam-diam muncul di belakangnya. Tak perlu dikatakan, kekuatan pria berbaju hitam itu tak terduga, setidaknya di atas langit ke-6. Pembudidaya dunia yang melonjak tingkat tinggi. Pria berbaju hitam itu melirik Li Longsing di tanah, lalu berkata dengan jijik, "Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku, lakukanlah, aku akan menyisakan seluruh tubuhmu." Zhou Feng menjabat tangannya dengan santai, menjatuhkan pil hitam satu persatu, seperti dewi yang menyebarkan bunga, dan langsung menuju ke pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya, suaranya sedingin es, "Aku akan menyisakan seluruh tubuhmu, tetapi kau melakukan hal yang salah. Jika itu pilihanmu, maka tidak akan ada tulang yang tersisa untukmu." Setelah mengatakan itu, pria berbaju hitam mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar semburan suara gemuruh yang menghancurkan bumi dari seluruh ruangan. Saat suara bergema, ketiadaan meledak, dan langit dipenuhi gelombang keruh. Hiu iblis hitam besar, menunjukkan taringnya yang ganas, bergegas menuju Zhou Feng dengan panik. Melihat hiu iblis hitam besar itu, Zhou Feng tidak bisa menahan rasa takutnya, meraung dengan suara serak, "Kamu adalah hiu hitam dari Pulau Dewa Laut." Hiu hitam, penjaga Pulau Dewa Laut. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari 4 jenderal kuat di bawah komando Tetua Agung Pulau Dewa Laut, Gu Jingyun. Kekuatan super dari surga ke-8 dari langit yang membumbung tinggi. Mendengar kata-kata itu, pria berbaju hitam itu mendongak dan tersenyum, "Aku tidak menyangka kau cukup berpengetahuan, tetapi karena kau mengenaliku, maka kau akan mati lebih cepat." Suaranya seperti suara kematian dari dunia bawah, membuat Zhou Feng jatuh ke gudang es. Dia mengangkat tangannya lagi sambil meraung, dan gelombang pil lainnya dilempar, meledak. Membentuk asap hitam di seluruh langit, dan langsung menuju ke hiu iblis hitam. Namun, hiu iblis hitam baru saja membuka mulutnya dengan ringan, dan semua pil serta asap hitam masuk ke mulutnya dan melahap semuanya. Gelombang keruh di sekitar tubuh hiu iblis hitam dengan cepat menjadi hitam pekat seperti tinta. Setelah 3 napas, gelombang keruh kembali ke warna normalnya. Mengaung, hiu iblis hitam meraung ke langit, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Zhou Feng dengan kejam. "Tidak," senir hiu hitam, "lepaskan aku, Zhou Feng, ingin menjadi budak." Melihat pil racunnya telah kehilangan efeknya, Zhou Feng segera berlutut dengan berat, bersujud dan memohon belas kasihan. Hiu iblis hitam menggelengkan kepalanya dengan mata dingin, "Terserah, kau belum memenuhi syarat untuk menjadi budakku." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan hiu iblis hitam tiba-tiba berakselerasi, mendekat dalam sekejap, dan melahap Zhou Feng dengan mulut berdarah. Melihat krisis hidup dan mati, mata Zhou Feng berkedip dengan keengganan dan kebencian yang kuat. "Sialan, karena kau tidak akan membiarkanku pergi, bahkan jika aku mati, kau tidak akan memudahkanku." Ledakan aku. Zhou Feng yang sangat putus asa, saat hiu iblis hitam menelannya, seluruh tubuhnya meledak. Teriakan, mulut besar hiu iblis hitam terbuka, dan darah hitam memercik ke seluruh langit. Garis hitam yang mengejutkan, seperti jaring laba-laba, dengan cepat menyebar di permukaan hiu iblis hitam. Itu sangat beracun. Zhou Feng, julukan sebagai alkemis dari Raja Racun, sebenarnya adalah dirinya sendiri. Akhirnya, ia kebal terhadap semua racun.
Namun, tubuhnya juga telah menjadi tubuh dari semua racun. Setelah itu meledak, bahkan hiu iblis hitam, akan langsung teracuni sangat serius. Ho, mengaum. Hiu iblis hitam terombang-ambing dengan liar dalam gelombang keruh, membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Tetesan cairan hitam dipaksa keluar dari tubuh hiu iblis hitam dan jatuh ke tanah. Segera, lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. 3 guru yang tidak beruntung secara tidak sengaja ternoda oleh cairan hitam itu, dan berubah menjadi tumpukan abu hitam dalam sekejap, dan tidak menyisakan tulang sedikit pun.